Halo, nama saya Kira Daben, saya dari Year 10B, dan hari ini saya mau menceritakan ulang atau memberi kalian sinopsis tentang film My Idiot Brother. Film Idiot Brother ini mengisahkan Angel, seorang gadis remaja berusia 15 tahun yang tidak pernah menerima keadaan kakaknya Hendra yang terakhir dengan keterbelakangan mental. Walaupun Angel begitu malu dan membencinya, Hendra tidak pernah bersedih hati atau membenci Angel kembali. Hendra menjadi anak yang berkebutuhan khusus akibat sakit yang dideritanya waktu kecil. Walaupun demikian, ia tetap setia memberi kasih sayang kepada seorang adiknya karena memiliki kakak yang mengalami keterbelakangan mental. Angel sering diajak oleh teman-temannya dengan sebutan si idiot. Menurut saya, dengan adanya hak anak berkebutuhan khusus ini, semua anak itu harusnya mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang biasa, dan sebenarnya juga mereka harusnya diperlakukan dengan adil karena ya kita sesama manusia dan gak ada bedanya satu sama lain. Hanya saja anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus ditemani lebih dan kayak membutuhkan bimbingan lebih gitu dibanding kita, karena kita bisa belajar sendiri kalau mereka itu mesti ditemenin. Makanya kadang mereka suka clueless atau apa gitu, itu karena karena mereka butuh bimbingan kita. Menurut saya, film Idiot Brother ini menggambarkan situasi sebenarnya di masyarakat. Benar, karena banyak orang yang masih sering mengejek-ngejek mereka atau membuli mereka dan membeda-bedakan mereka, merasa kita itu lebih baik daripada mereka yang mempunyai berkebutuhan khusus, padahal tidak. Bahkan banyak orang-orang yang berkebutuhan khusus malah lebih pintar dari kita, malah dia punya talentanya sendiri itu, tapi mereka nggak melihat dari sisi situnya. Mereka hanya melihat dari sisi dimana mereka berkebutuhan khusus dan mereka suka jadinya ngebully orang-orang seperti Hendra. Dan tentu ada juga keluarga-keluarga yang malah tidak menganggap itu sebagai anak mereka, jadi mereka kayak ya udah nggak nganggap mereka gitu loh, kayak nggak mau ngurusin apa segala macam karena mereka membutuhkan hal-hal berkebutuhan khusus itu. Dan tentu kita nggak bisa milih keluarga kita mau dilahirin di keluarga yang seperti apa, tapi menurut saya kita bisa menyesuaikan diri kita di keluarga tersebut. Walaupun kita suka nggak suka, tapi pasti kita akan tinggal bersama mereka. Jadi kayak ya kita harus menyesuaikan diri dan menerima keadaan, walaupun itu pasti nggak bakal semudah itu. Dan ya tentu kita bisa menahan diri kita untuk cara kita nge-treat mereka atau sesuai perkataan kita dan segala macam. Kayak kita tidak usah menahan diri kita, kita bisa menahan diri kita dengan cara perlakuan kita ke mereka dan perkataan yang kita utarakan ke mereka dan tindakan kita ke mereka. Nggak boleh ngebanding-bandingin atau gimana. Kalau misalnya anggota keluarga kita ada yang berkebutuhan khusus, menurut saya tentunya saya bakal kaget dan saya bakal pasti awal-awal nggak tahu harus ngapain dan gimana-gimana, tapi along the way pasti saya akan bisa menyesuaikan diri saya, karena harus kita yang menyesuaikan, bukan mereka yang menyesuaikan. Dan tentunya saya juga pasti akan nemenin mereka, dan saya pasti pelan-pelan belajar tentang bagaimana cara mereka hidup dan kayak bersosialisasi atau mereka membutuhkan apa agar
mereka bisa nyaman di sekitar saya juga. Ya gitu, itu dari saya, terima kasih.